Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Laili Mala Aryana dengan NIM 2023050107889 dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan chapter 2 tentang analisa tanah, chapter 3 berat volume tanah, chapter 4 plastisitas dan klasifikasi tanah, chapter 5 klasifikasi tanah, dan chapter 12 kuat geser. Analisa mekanika tanah, chapter 2. Tujuan: memahami asal-usul tanah dari batuan, termasuk pelapukan dan distribusi ukuran partikel, mengidentifikasi mineral, penyusun batuan, dan pengaruhnya terhadap sifat fisik tanah, mengklarifikasikan ukuran partikel tanah untuk mendukung desain dan analisis geoteknik, menjelaskan struktur dan sifat mineral tanah liat serta dampaknya pada stabilitas tanah, menentukan parameter tanah seperti spesifik graviti yang relevan dengan analisis teknik. Metode: analisa literatur, studi tentang proses pelapukan, distribusi, ukuran partikel, dan mineral tanah. 2. Pengamatan dan pengukuran, pengamatan siklus batuan dan pelapukan, sieve analisis, dan hidrometer analisis untuk distribusi ukuran partikel, analisis spesifik graviti menggunakan piknometer. 3. Eksperimen laboratorium, identifikasi mineral dan struktur tanah melalui analisis mikroskopis, pengamatan struktur kristal tanah liat dengan analisis kimia. 4. Plotting dan analisa kurva, pembuatan kurva distribusi ukuran partikel untuk menganalisis gradasi. Hasil: 1. Identifikasi jenis tanah berdasarkan ukuran partikel. 2. Informasi tentang struktur mineral tanah liat. 3. Distribusi ukuran partikel dalam tanah termasuk parameter penting seperti D10, Cu, dan Cc. 4. Pemahaman tentang spesifik graviti tanah yang berkisar antara 2,6 sampai 2,9. Manfaat teoris. 1. Menambah wawasan tentang interaksi tanah dan batuan dalam geoteknik. 2. Memberikan dasar untuk memahami sifat mekanik tanah seperti permeabilitas, plastisitas, dan stabilitas. 3. Menyediakan data ilmiah yang mendukung analisis gradasi tanah dan distribusi partikel. Manfaat praktis. 1. Mendukung desain teknik sipil seperti stabilisasi tanah, drainase, dan fondasi. 2. Membantu mengidentifikasi jenis tanah yang cocok untuk aplikasi lapangan seperti tanggul dan dinding penahan. 3. Mengatasi masalah tanah ekspansif di lapangan untuk meningkatkan stabilitas. Kesimpulan: analisis mekanika tanah memberikan pemahaman mendalam tentang asal-usul tanah, distribusi ukuran partikel, dan sifat-sifat tanah seperti permeabilitas, plastisitas, dan stabilitas dengan menggunakan metode seperti sieve analisis, hydrometer analisis, dan pengamatan mineral tanah liat. Kita dapat mengidentifikasi parameter penting yang relevan dalam desain teknik sipil. Manfaat utama dari analisis ini adalah mendukung stabilitas struktur, fondasi, dan aplikasi geoteknik lainnya, sekaligus menyediakan dasar ilmiah untuk memahami perilaku tanah dalam berbagai kondisi lapangan. Pengetahuan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan proyek konstruksi. Hubungan berat volume, chapter 3. Tujuan: 1. Memahami hubungan antara berat dan volume tanah dalam sistem 3 fase, padat, air, dan udara. 2. Menjelaskan parameter seperti void ratio, porositas, kadar air, derajat kejenuhan, dan berat satuan. 3. Mengaplikasikan hubungan matematis untuk mendesain struktur geoteknik. Metode: menggunakan diagram fase untuk memahami distribusi berat dan volume tanah, mengembangkan hubungan matematis antara parameter tanah, void ratio, porositas, berat satuan tanah, melakukan perhitungan berdasarkan data tanah untuk mengevaluasi kondisi mekanis tanah. Hasil:
1. Parameter seperti berat satuan, void ratio, dan porositas dapat dihitung dengan rumus yang relevan. 2. Hubungan antara void ratio dan derajat kejenuhan memberikan wawasan tentang kondisi jenuh tanah. 3. Contoh perhitungan menunjukkan berat satuan basah, kering, void ratio, dan derajat kejenuhan. Manfaat teoris. Memberikan dasar pemahaman tentang sifat mekanis tanah, memungkinkan analisis hubungan antara parameter geoteknik, mendukung pengembangan model matematis untuk evaluasi tanah. Manfaat praktis. Digunakan untuk mendesain pondasi yang stabil dan aman, membantu menentukan kondisi optimal pemadatan tanah, meningkatkan evaluasi stabilitas lereng dan daya dukung tanah. Kesimpulan, hubungan berat volume pada tanah merupakan elemen dasar dalam analisis geoteknik yang sangat penting. Parameter seperti void ratio, porositas, kadar air, dan derajat kejenuhan memberikan informasi kritis tentang kondisi fisik tanah. Pemahaman terhadap hubungan-hubungan ini memungkinkan insinyur untuk merancang struktur yang stabil, efisien, dan aman. Penerapan hubungan matematis dalam evaluasi tanah membantu mengoptimalkan pemadatan, menghindari kegagalan struktur, serta meningkatkan stabilitas lereng dan daya dukung pondasi. Plastisitas dan struktur tanah, chapter 4. Tujuan: memahami perilaku tanah berbutir halus seperti lempung dan lanau terkait perubahan volume dan plastisitasnya akibat perubahan kadar air. Hal ini sangat penting untuk memahami bagaimana tanah berperilaku dalam kondisi kelembapan yang berubah yang pada gilirannya mempengaruhi kestabilan struktur bangunan, fondasi, dan infrastruktur lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tanah memiliki daya dukung yang cukup dan tidak mengalami penyusutan atau ekspansi yang berlebihan yang tidak merusak struktur. Metode plastisitas dan struktur tanah. Berbagai metode digunakan untuk mengukur plastisitas dan struktur tanah, antara lain pengujian Atterberg limit termasuk liquid limit, plastic limit, dan shrinkage limit, pengukuran plasticity index (PI), liquidity index (LI), dan consistency index (CI). Metode-metode ini digunakan untuk mengklasifikasi tanah berdasarkan konsistensinya pada berbagai kadar air. Selain itu, diagram plastisitas Casagrande digunakan untuk menggambarkan hubungan antara liquid limit dan plastic index, membantu dalam membedakan tanah, lempung, dan lanau, serta memprediksi potensi ekspansi atau penyusutan. Hasil pengujian. Hasil dari pengujian plastisitas menghasilkan nilai-nilai seperti plasticity index, liquidity index, dan shrinkage limit yang memberikan informasi penting tentang konsistensi tanah. Tanah yang memiliki PI tinggi menunjukkan plastisitas tinggi dan potensi ekspansi besar, sementara tanah dengan PI rendah lebih stabil. Nilai SL memberikan batas kadar air di mana tanah berhenti menyusut, sedangkan LI dan CI mengukur konsistensi tanah dan menunjukkan apakah tanah berada dalam kondisi padat, plastik, atau cair. Manfaat teoritas. Dalam konteks teori tanah, pengukuran plastisitas dan ekspansivitas sangat penting untuk memahami karakteristik tanah secara lebih mendalam. Pengetahuan tentang Atterberg limits, PI, LI, dan SL membantu para ilmuwan dan praktisi untuk memprediksi perubahan volume tanah saat kadar air berubah dan bagaimana tanah berperilaku di bawah tekanan atau beban. Hal ini memberikan dasar ilmiah untuk teori stabilitas tanah dan memungkinkan pengembangan model perilaku tanah dalam kondisi yang berbeda. Manfaat praktis. Dalam praktik lapangan, pengukuran plastisitas digunakan untuk menentukan jenis fondasi yang sesuai untuk proyek konstruksi. Tanah dengan PI tinggi atau aktivitas tinggi merupakan teknik stabilisasi
khusus untuk mengurangi potensi ekspansi atau penyusutan yang bisa menyebabkan kerusakan pada fondasi atau struktur. Selain itu, analisis plastisitas juga membantu dalam merencanakan dan merancang infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lereng, untuk memastikan bahwa tanah tersebut tetap stabil di bawah berbagai kondisi kelembapan. Aktivitas tanah juga digunakan untuk menentukan perlakuan atau pengolahan tanah yang diperlukan untuk meningkatkan kestabilan dan daya dukungnya. Kesimpulan, pemahaman tentang plastisitas tanah melalui pengukuran Atterberg Limit Plastic Index (PI), Liquid Index (LI), Konsistensi Index (CI), Shrinkage Limit (SL), diagram plastisitas Casagrande, dan soil activity sangat penting dalam rekayasa tanah. Konsep-konsep ini memungkinkan insinyur untuk mengklasifikasikan dan menganalisis sifat tanah berbutir halus seperti lempung dan lanau untuk merancang fondasi yang tepat, mencegah potensi ekspansi atau penyusutan tanah, serta menjaga stabilitas struktur dan infrastruktur dalam kondisi kelembapan yang berubah. Klasifikasi tanah, chapter 5. Pengertian. Klasifikasi tanah adalah proses pengelompokan tanah berdasarkan karakteristik dan perilaku rekayasa tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyederhanakan deskripsi tanah dengan cara yang efisien, terutama dalam bidang teknik sipil dan geoteknik, di mana sifat-sifat tanah yang berbeda memiliki dampak besar pada stabilitas dan fungsi struktur. Tujuan klasifikasi tanah. 1. Sistem klasifikasi AASHTO. 1. Mengembangkan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi jalan raya, terutama dalam menentukan kualitas tanah sebagai lapisan dasar jalan. 2. Fokus pada stabilitas dan daya dukung tanah agar mampu menopang beban lalu lintas. 3. Memastikan kualitas tanah yang digunakan dalam konstruksi jalan sesuai untuk mencegah kerusakan ataupun penurunan daya dukung jalan. 2. Sistem klasifikasi terpadu USCS. 1. Digunakan secara luas dalam berbagai proyek teknik sipil dan geoteknik termasuk fondasi, bangunan, bendungan, dinding penahan, dan infrastruktur besar lainnya. 2. Fokus pada pemahaman karakteristik tanah secara menyeluruh, terutama mengenai gradasi dan plastisitas untuk menjamin stabilitas dan daya dukung struktur yang dibangun di atasnya. Metode klasifikasi tanah. Sistem klasifikasi AASHTO. 1. Tanah diklasifikasikan dalam 7 kelompok utama A sampai 1 hingga A sampai 7 berdasarkan distribusi ukuran partikel dan sifat plastisitas. 2. Menggunakan saringan nomor 10 2 mm untuk membedakan kerikil dari pasir dan saringan nomor 200 0,075 mm untuk memisahkan partikel halus, lanau, dan lempung dari partikel kasar. 3. Mengukur plastisitas melalui batas cair LL dan indeks plastisitas PI untuk mengidentifikasi jenis tanah halus. 4. Menggunakan indeks kelompok Group Index GI untuk memberi nilai kualitas numerik bagi tanah sebagai subgrade. GI dihitung berdasarkan presentase partikel halus F200, batas cair LL, dan indeks plastisitas atau PI. Sistem klasifikasi terpadu USCS. 1. Tanah diklasifikasikan menjadi 2 kategori besar, yaitu butiran kasar dan butiran halus. 2. Menggunakan saringan nomor 4, 4,75 mm untuk memisahkan kerikil dari pasir, dan saringan nomor 200, 0,075 mm untuk memisahkan partikel kasar dari partikel halus. 3. Tanah berbutir kasar diklasifikasikan lebih lanjut dengan menghitung CU dan CC untuk menilai gradasi tanah. 4. CU lebih besar 4 untuk kerikil, CU lebih besar 6 untuk pasir, dan 1
kurang sama dengan CC kurang 3 untuk well grade. 5. Tanah berbutir halus dinilai berdasarkan batas cair dan indeks plastisitas dengan plot pada diagram plastisitas untuk menentukan plastisitas rendah L atau tinggi H. Hasil pengujian sistem klasifikasi AASHTO, tanah dibagi menjadi dua kategori besar. 1. Kelompok granular A1 hingga A3 mengandung 35% atau lebih sedikit partikel yang lolos dari saringan nomor 200. Contohnya, A1A kerikil bergradasi baik dan A3 pasir bergradasi buruk. 2. Kelompok street clay A4 hingga A7 mengandung lebih dari 35% partikel halus dengan subkelompok berdasarkan plastisitas seperti A6 lempung berplastisitas rendah atau A76 lempung berplastisitas tinggi. 3. Indeks kelompok GI memberikan tambahan nilai numerik untuk menunjukkan kualitas tanah sebagai subgrade. GI yang rendah mengindikasikan tanah berkualitas baik untuk dasar jalan, sementara GI tinggi menunjukkan kualitas rendah yang mungkin memerlukan stabilitas tambahan. Klasifikasi terpadu USCS. 1. Tanah berbutir kasar, kerikil, dan pasir diberi simbol berdasarkan gradasi GW, GP, SW, SP. 2. Tanah berbutir halus, lanau, dan lempung diberi simbol berdasarkan plastisitas 3. ML, MH, CL, dan CH. 4. USCS memberikan deskripsi detail sifat tanah. Melalui simbol-simbol ini yang menunjukkan gradasi, plastisitas, dan jenis partikel dominan, sehingga memudahkan analisis stabilitas tanah dan daya dukungnya dalam berbagai proyek. Manfaat teoritas sistem klasifikasi AASHTO. 1. Menyediakan dasar ilmiah untuk memahami sifat fisik dan perilaku plastisitas tanah sebagai material subgrade. 2. Membantu ahli geoteknik dan rekayasa jalan dalam mempelajari sifat-sifat dasar tanah yang diperlukan untuk merancang jalan yang tahan beban. 3. Mendukung penelitian tentang cara meningkatkan kualitas tanah subgrade dan stabilitas jalan melalui perbaikan tanah berdasarkan karakteristik yang diberikan oleh klasifikasi ini. Sistem klasifikasi terpadu USCS. 1. Memberikan dasar teoris yang mendalam untuk memahami karakteristik tanah dan dampaknya pada stabilitas struktur yang dibangun di atasnya. 2. Memfasilitasi studi lebih lanjut mengenai gradasi dan plastisitas tanah yang penting untuk ilmu geoteknik dan desain struktur. 3. Memberikan klasifikasi dan yang lebih rinci, memungkinkan penelitian dalam memahami dan meningkatkan teknik stabilisasi tanah pada proyek besar, dari bendungan hingga dinding pertahanan. 3. Memberikan klasifikasi yang lebih rinci, memungkinkan penelitian dalam memahami dan meningkatkan teknik stabilisasi tanah pada proyek besar, dari bendungan hingga dinding penahan. Manfaat praktis sistem klasifikasi AASHTO. 1. Mempermudah pekerja jalan dan insinyur di lapangan dalam memilih dan menilai kualitas tanah yang digunakan sebagai dasar jalan. 2. Group Index atau GI membantu memilih tanah berkualitas tanpa perlu pengujian tambahan. Meningkatkan efisiensi proyek jalan raya. 3. Mengurangi kemungkinan kegagalan jalan dengan menggunakan klasifikasi tanah yang sesuai dengan beban lalu lintas dan kondisi lingkungan. Sistem klasifikasi terpadu USCS. 1. Memungkinkan penggunaan tanah secara spesifik dalam berbagai aplikasi lapangan seperti fondasi bangunan, bendungan, dan dinding penahan. 2. Menyediakan deskripsi yang detail dan kaya informasi, memudahkan insinyur di lapangan untuk memilih dan menyesuaikan tanah yang sesuai dengan kebutuhan proyek. 3. Mengurangi biaya tambahan karena meminimalisasi kebutuhan perbaikan
atau stabilitas tanah terutama pada proyek besar yang membutuhkan jenis tanah dengan karakteristik tertentu. Kesimpulan, klasifikasi tanah adalah proses penting dalam teknik sipil untuk menentukan karakteristik dan perilaku tanah yang tepat dalam mendukung berbagai struktur dan infrastruktur. Dua sistem utama yang digunakan yaitu sistem klasifikasi AASHTO dan sistem klasifikasi terpadu USCS. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. AASHTO lebih sederhana dan fokus pada kebutuhan konstruksi jalan, sementara USCS menawarkan detail yang lebih mendalam untuk aplikasi teknik sipil yang lebih luas. Dengan menggunakan kedua sistem ini, insinyur dapat memilih dan modifikasi tanah sesuai dengan kebutuhan proyek, memastikan stabilitas, keamanan, dan efisiensi dalam konstruksi. Kekuatan geser tanah, chapter 12. Pengertian. Kekuatan geser tanah adalah kemampuan tanah untuk menahan gaya geser atau gaya yang berusaha menggeser partikel-partikel tanah dari tempatnya. Ini merupakan karakteristik penting dalam ilmu teknik sipil dan geoteknik. Karena kekuatan geser tanah menentukan stabilitas tanah terhadap longsoran, pergeseran, dan deformasi di bawah beban. Tujuannya, 1. Mengukur kemampuan tanah menahan gaya geser tanpa kegagalan atau keruntuhan tanah. 2. Penting dalam desain struktur seperti pondasi, lereng, dan struktur penahan tanah. 3. Memastikan tanah memiliki kapasitas dukung yang cukup. 4. Mengurangi resiko kegagalan tanah seperti longsor atau pergeseran. Metode klasifikasi kekuatan tanah. 1. Uji geser langsung. Untuk tanah kurang kohesif, mengukur gaya geser yang diperlukan untuk kegagalan. 2. Uji triaksial. Mendeteksi respon tanah terhadap gaya geser dalam kondisi tekanan yang berbeda, cocok untuk tanah kohesif. 3. Uji geser balok. Khusus tanah kohesif jenuh, menggunakan balok dengan sayap untuk mengukur gaya geser. Hasil klasifikasi kekuatan geser tanah mengidentifikasi dua parameter utama yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan geser tanah, yaitu 1. Kohesi. Kohesi mengukur gaya tarik antar partikel tanah yang mengikat mereka bersama. Kohesi sangat dominan pada tanah kohesif seperti lempung, di mana partikel tanah saling berikatan kuat. 2. Sudut gesek dalam. Sudut gesek dalam menggambarkan hambatan gesek yang terjadi antara partikel tanah yang berdekatan ketika gaya geser diterapkan. Pada tanah granular seperti pasir, sudut gesek dalam sangat penting dalam menahan pergerakan partikel tanah yang mencegah pergeseran. Hasil klasifikasi ini digunakan untuk menentukan kapasitas dukung tanah, stabilitas, lereng, dan desain pondasi bangunan. Manfaat teoris. Memahami perilaku tanah. Klasifikasi ini memungkinkan kita untuk memahami interaksi antar partikel tanah ketika dikenakan gaya geser dan bagaimana tanah itu akan merespon terhadap beban eksternal. Pengembangan model matematis dan simulasi. Pengetahuan tentang kekuatan geser digunakan dalam simulasi komputer dan model numerik untuk merancang struktur geoteknik dan untuk memprediksi bagaimana tanah akan berperilaku dalam berbagai kondisi. Teori stabilitas lereng. Pemahaman tentang kekuatan geser tanah sangat penting dalam menganalisis stabilitas lereng dan merancang pencegahan longsoran tanah. Manfaat praktis. Desain pondasi yang aman. Dengan mengetahui kekuatan geser tanah, kita dapat merancang pondasi yang cukup kuat untuk menahan beban dari bangunan tanpa menyebabkan kegagalan tanah. Hal ini sangat penting untuk bangunan bertingkat tinggi dan struktur besar lainnya. Stabilitas lereng. Pengujian kekuatan geser tanah digunakan untuk mengevaluasi stabilitas lereng dan untuk merancang sistem yang aman untuk tanah dan terpapar beban besar seperti jalan, jembatan, dan tembok penahan tanah. Desain struktur penahan tanah.
Dalam merancang struktur penahan tanah, klasifikasi kekuatan geser tanah membantu memastikan bahwa struktur tersebut dapat menahan tekanan lateral tanpa mengalami kegagalan atau pergeseran. Kapasitas dukung tanah. Klasifikasi kekuatan geser digunakan untuk menentukan seberapa kuat tanah dapat menahan beban dari struktur seperti pondasi bangunan tanpa mengalami pergeseran yang dapat merusak keseluruhan struktur. Kesimpulan, klasifikasi kekuatan geser tanah bertujuan untuk menentukan kemampuan tanah menahan gaya geser tanpa kegagalan yang penting dalam desain struktur seperti pondasi, lereng, dan penahan tanah. Metode seperti uji geser langsung, uji triaksial, dan uji geser balok digunakan untuk mengukur kohesi dan sudut gesek dalam yang mempengaruhi kapasitas dukung tanah. Hasil klasifikasi ini membantu dalam perancangan struktur yang aman dan stabil, serta mengembangkan teori dan model untuk analisis geoteknik. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.